Halo, selamat siang pemirsa. Sesi tanya jawab dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dan Jaksa Agung siang ini dilanjutkan. Selain isu-isu aktual, dibahas juga mengenai reformasi di Kejaksaan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan Valdia Baraputri. Valdia, apa saja yang menjadi fokus pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR? Masih seperti pada sesi tanya jawab di sesi pertama, sesi kedua tanya jawab ini masih menyoroti mengenai isu-isu terkini, diantaranya menuduh pemerintah Bibit dan Chandra, juga isu proses penanganan kasus Senturi. Dalam di pemerintah Bibit dan Chandra, Komisi 3 berpendapat bahwa jika memang ada rekayasa kasus Bibit dan Chandra, seharusnya Kejaksaan Agung mengungkap rekayasa tersebut, bukannya memberikan di pemerintah atau mengesampingkan kasus Bibit dan Chandra. Karena seperti pada sesi tanya jawab pertama, Komisi 3 juga mengungkapkan bahwa di pemerintah yang menyampingkan kasus Bibit dan Chandra ini bukannya berarti menghilangkan status tersangka pada Bibit dan Chandra, karena kasus Bibit dan Chandra itu tetap ada. Sementara itu mengenai Senturi, Komisi 3 mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung lebih senang mengusut kasus Senturi pada pejabat-pejabat bawah dan kenapa tidak mengusut juga pada pejabat tinggi, misalnya seperti pada pejabat tertinggi di BI, karena fakta menyebutkan bahwa kasus Senturi ini tidak lepas dari keterlibatan pejabat BI. Dan sementara itu mengenai mafia pajak, Komisi 3 juga mempertanyakan siapa yang sebetulnya bertanggung jawab atas keluar masuknya gayus dari tahanan Brimob, apakah Mabes Polri atau Kejaksaan Agung. Dan masih juga mengenai mafia pajak dan mafia hukum, Komisi 3 mengungkapkan bahwa sebenarnya mafia pajak dan mafia hukum tersebut bisa dihindari jika ada peningkatan kesejahteraan di Kejaksaan Agung, seperti remunerasi maupun tetap mempertimbangkan reward dan punishment di Kejaksaan Agung. Bersih atau tidak bersih? Meskipun kemudian di dalam putusan serta tertulis tidak ada, akan tetapi saya sering membaca beberapa rilis di media bahwa kemudian yang dimaksudkan di Deponering itu adalah sekaligus membebaskan terhadap status. Nah, tentu ini adalah saya menganggap dalam pandangan kami itu adalah melampaui daripada kewenangan kejaksaan atau kewenangan sebagai Jaksa Agung. Ini kaitannya dengan Deponering. Karena ini semuanya sekali lagi dalam proses untuk menuju kepada pembangunan hukum yang baik, pembangunan hukum yang konsisten. Yang ketiga, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, terkait dengan masalah kesejahteraan. Saya sering mendapatkan keluhan dari teman-teman jaksa, khususnya yang mereka jauh, yang berada di wilayah-wilayah yang jauh. Khususnya lagi dua hal, terkait dengan masalah tunjangan kemahalan dan juga transport. Ini juga sangat memprihatinkan. Saya kira misalnya tunjangan transport bagi teman-teman yang ada wilayah jauh, misalnya di Irian Jaya. Irian Jaya ini selain tunjangan kemahalan berupa makan dan minum, mereka sangat dipengaruhi terhadap transport. Karena ketika misalnya dari pulau satu kecil ke pulau yang lain, dia tidak bisa jalan darat, dia mesti pesawat. Nah, ini saya kira juga perlu dipertimbangkan supaya teman-teman jaksa yang di daerah ini bisa bekerja lebih nyaman, tidak kemudian mengundangkan kerja sambilan. Dengan atas dasar ini saya setuju bahwa salah satu fokus yang kemudian ditingkatkan selain mendapat remunerasi, saya kira teman-teman yang ada di wilayah jauh ini mendapatkan perhatian khususnya tunjangan transport, tunjangan kemahalan ini kemudian perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan realita. Jika tidak, kita kasihan sekali bagaimana teman-teman jaksa yang ada di daerah terjauh itu. Yang terakhir, Pak Jaksa Agung, Jaksa Agung Basrif Arif baru akan memberikan pendapatnya atau jawabannya jika semua pernyataan dan pertanyaan dari anggota Komisi 3 telah diajukan. Demikian, kembali ke studio. Baik, Valdia Baraputri melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama Metro TV karena sesaat lagi program berita berbahasa Mandarin Sun Wen akan hadir bersama Sumiang. Sampai jumpa.